ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد وافتح من الخير. Kita adalah menkirim syariah. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu salihu hadhihi ummah bil yaqin wal juhdi wa awwalu fasadiha bil bukhli wa tawil amal. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala rahman dan rahimnya memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, dari nikmat yang besar sampai nikmat yang paling besar. Karena tidak ada nikmat Allah yang kecil, yang telah memberikan kepada kita kesehatan, taufik dan hidayah, sehingga kita dapat hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia, tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi, yakni Masjid Al-Furqan Gang Pacet. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang, berkorban diri, harta, serta perasaan, sehingga hadirnya mulia iman Islam sampai di negeri kita. Yang sama-sama kita hormati para asatid, ustad-ustad, ulama-ulama, orang tua kita, terkhusus Ketua Forum Komunikasi FKSMN Ustadz Salman, dan juga Ketua BKM Bapak Suryanto, dan Ketua-Ketua BKM Masjid dan Musola yang tergabung dalam FKSMN. Semoga kita semua yang hadir di sini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awal solihu hadhihi ummah bil yaqin wal juhdi. Awal kebangkitan, kejayaan umat ini adalah dengan yakin, wal juhdi, dan juhud, tidak cinta terhadap dunia. Apa itu dunia? Harta, tahta, wanita. Wa awalu fasadiha, dan awal daripada kerusakan umat ini adalah bil bukhli, bakhil karena cinta terhadap dunia, wa tawil amal, dan panjang angan-angan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fi jasadi mukhdo wa idza soliha jasadu kulluhu wa idza fasadat jasadu kulluhu wala wahiya kulluhu. Rasulullah bersabda, ada segumpal daging dalam jasad seseorang. Wa idza salihat, apabila baik daging tersebut, segumpal daging tersebut baik, solihat jasadu kulluhu, maka baiklah seluruh tubuhnya. Matanya akan jadi baik, lisannya akan jadi baik, tangannya akan jadi baik. Wa idza fasadat, dan apabila segumpal daging yang ada di jasad tersebut rusak,
fasadat jasadul kullu, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Matanya akan jelalatan, lisannya akan tajam, akan menyakitkan, berbohong, memaki dan lain sebagainya. Wala wahiya qulub, adapun yang segumpal daging yang ada di jasad itu, kata Rasul, adalah hati. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang terpenting adalah perkara hati. Perkara iman, hadirin yang mulia. Karena iman itu bersemayam di hati kita. Perkara yang terpenting adalah perkara agar bagaimana hati ini menjadi baik. Baik tidaknya hati, maka akan mempengaruhi amal. Baik amal, maka amal tersebut akan mendatangkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita rusak, maka amal seseorang akan rusak. Mulutnya akan rusak, dia akan berbohong, dia akan menipu. Akhirnya terjadilah pergaduhan, pertengkaran, perpecahan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara hati ini adalah perkara yang paling penting. Kalau diumpamakan, hadirin yang mulia, iman yang bersemayam di hati kita ini, kalau dia bangunan, maka iman itu adalah pondasinya. Kalau diumpamakan pohon, maka iman adalah akarnya. Kalau ada bangunan kok dindingnya retak, pasti bermasalah dengan pondasinya. Ya Pak ya, siapa arsitek tukang ini? Ya kan? Kalau ada pohon kemudian daunnya kuning, berarti bermasalah juga dengan akar. Kalau ada orang Islam kok nggak sholat, ada orang Islam kok nggak puasa, padahal bulan Ramadan. Ada orang Islam kok utang nggak dibayar-bayar. Ada orang Islam janji nggak ditepati. Ada orang Islam sama mertuanya nggak berantem. Ini hadirin yang mulia pasti bermasalah, bersumber daripada hati, bersumber daripada iman dia. Kalau hatinya baik, maka ibadahnya akan baik, sholatnya akan baik. Sholat tepat waktu, di shot pertama 10 menit sebelum azan sudah di atas sejadah. Kalau imannya baik, maka muamalatnya pun akan baik. Dia berdagang jujur, tidak bersumpah palsu, tidak menipu dalam timbangan, tidak mengoplos barang yang bagus dengan barang yang cacat. Kalau imannya baik, muamalatnya akan baik. Kalau dia janji dia tepati, kalau hutang dia bayar. Kalau imannya baik, hatinya baik, baiklah muamalatnya. Kalau imannya baik, imannya mantap, yakin betul kepada Allah, yakin kepada akhirat, betul-betul yakin, maka hadirin yang mulia, muasyaratnya juga akan baik. Hubungannya dengan istrinya baik, hubungannya dengan anak-anaknya baik, hubungannya dengan mertuanya baik, hubungannya dengan iparnya baik, hubungan dengan sahabat baik, hubungan dengan tetangga baik. Kalau imannya baik. Kalau imannya baik, kalau imannya mantap, yakin betul kepada Allah, yakin betul kepada malaikat di kiri kanannya yang senantiasa melihat dan mencatat amal baik dan buruknya, yakin betul kepada surga, yakin betul kepada neraka, maka akhlaknya akan jadi baik, budi pekertinya akan menjadi baik, sopan, santun, ramah, tamah. Ini hadirnya mulia bersumber daripada hati, sebagaimana Nabi SAW katakan, wa idza solihat jasadul kullu, wa idza fasadat jasadul kullu. Kalau dia tidak merasa dilihat oleh Allah, maka dia akan mencuri. Kalau dia tidak merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berbohong. Hari ini banyak orang di keramaian seperti wali, tetapi ketika sendiri seperti pencuri. Mengapa hadirin yang mulia? Karena bersumber dari hati yang rusak. Semuanya itu bersumber daripada hati. Hadirin yang mulia, kalau jempol kita
luka, apa efeknya? Paha kita lanjeran. Ya Pak, orang Jawa tahu itu lanjeran. Apa itu lanjeran Pak? Orang tua dulu mungkin yang tahu ya Pak. Kalau jempol kita luka, maka paha kita lanjeran. Lanjeran itu efek daripada kaki kita yang luka. Bapak tahu lanjeran? Nggak tahu nih, banyak yang nggak tahu Pak ya lanjeran. Hah? Banyak tahu Pak lanjerannya? Lanjeran itu paha kita bengkak. Seperti ada timbul benjolan di selangkahan paha kita itu. Orang yang tidak paham, maka lanjerannya itu akan dikasih parem, dikasih balsem, dikasih salonpas. Orang yang nggak paham, padahal cukup jempol kakinya luka dikasih betadine, dikasih antibiotik, insya Allah lanjerannya hilang. Iya Pak ya? Karena lanjeran itu efek daripada jempol yang luka. Kalau ada orang bergaduh, berkelahi, tetangga dengan tetangga gara-gara batas, itu sebenarnya kalau dipandang dengan pandangan basyirah. Apa itu pandangan basyirah? Pandangan mata hati. Itu yang rusak hatinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau hati ini baik, maka walaupun dimaki orang, kita akan tersenyum. Kalau hati ini baik, dimaki orang pun tetap senyum. Tapi kalau hati ini rusak, orang senyum, kita marah. Iya, kalau hati rusak, apa nih senyum-senyum? Ngejek ini ya. Orang senyum disangkanya karena hatinya rusak. Tapi hatinya mulia, kalau hatinya baik, walaupun dimaki, dicaci, dia tetap tersenyum. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hari-hari dia sampaikan pentingnya iman. Maka ada satu orang yang nggak suka sama Nabi, sehingga setiap kali Nabi pulang, maka dia ludahi. Dia naik di atas rumahnya, kemudian setiap kali Nabi lewat diludahi. Pernah dengar riwayatnya nih Pak? Pernah Pak ya? Nabi diludahi. Setiap kali lewat Nabi diludahi. Kadang karena dia tinggi, ludahnya nggak kena angin, maka Nabi mendekat supaya kena. Nabi mendekat supaya ludahnya kena. Kalau kena dia senang, kalau nggak kena dia marah, dia kecewa. Maka Nabi mendekat supaya kena. Marah nggak Nabi diludahi? Nggak marah, karena hati Nabi baik. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini banyak orang menyalahkan tetangganya. Hari ini banyak orang menyalahkan mertuanya. Hari ini banyak orang menyalahkan menantunya. Jangan salahkan lantai tak rata kalau kita mau dibejoget, kata pepatah Melayu. Ya Pak ya? Tahu Pak pepatah Melayu? Jangan salahkan lantai tak rata kalau kita tak pandai berdansa bejoget. Jangan salahkan tetangga, jangan salahkan mertua, jangan salahkan menantu. Padahal yang salah kita. Kalau peribahasa mengatakan buruk muka cermin dibelah. Apa pula salahnya cerminnya kan? Cermin nggak salah apa-apa. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati manusia hari ini banyak yang rusak, sehingga amal pun jadi rusak. Hari ini karena rusaknya iman, maka banyak orang makan riba. Banyak orang macam-macam kemaksiatan yang terjadi. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimanakah hati ini akan menjadi bersih? Hati ini akan menjadi baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kamu kepada Allah dan hendaklah kamu berkata-kata dengan kata-kata yang baik. Yuslih lakum. Wahai orang yang beriman, takut kamu kepada Allah dan hendaklah kamu berkata-kata dengan kata-kata yang baik. Yuslih lakum. Niscaya Allah akan perbaiki dirimu.
Diri di sini ulama bagi tahu adalah iman. Kalau kita bicara yang baik-baik, bicara yang baik-baik, bicara yang baik-baik, maka hati kita akan menjadi baik. Sebaliknya kalau kita, bila hati ini menjadi busuk, bila hati ini menjadi rusak, kalau kita senantiasa bicara yang busuk, bicara yang buruk, maka hatinya akan jadi buruk, hatinya akan jadi busuk. Apa perkataan yang baik itu hadirin yang mulia? Apa kata-kata yang baik itu? Kata-kata yang baik itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Perkataan siapakah yang lebih baik daripada perkataan orang yang mengajak manusia kepada Allah? Mengajak manusia kepada Allah. Maknanya dia selalu bicara tentang Allah. Kalau ada orang kampanye, tentu orang mempromosikan tokoh dia. Oh, ini bapak ini dia orang yang dermawan, bapak ini dia pendidikannya tinggi. Dia bicara tentang tokoh itu, kemudian dia ajak orang untuk milih dia. Iya Pak, iya Pak. Tentulah dia bicara profil daripada. Nah, orang yang mengajak manusia kepada Allah, tentulah orang tersebut senantiasa membicarakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama bagi tahu bicara tentang Allah adalah obat, bicara tentang ghairullah adalah penyakit. Bicara tentang Allah adalah obat. Bicara tentang akhirat adalah obat, bicara tentang dunia adalah penyakit. Kalau kita bicara yang busuk, maka hati akan jadi busuk. Apa yang busuk itu? Dunia. Dunia ini busuk adanya mulia. Nabi Adam alaihissalam ketika pertama kali diturunkan ke bumi, walhal belum ada polusi, muntah Nabi Adam. Saking bau busuknya dunia ini dibandingkan dengan surga. Dibandingkan dengan, karena Nabi Adam dulu tinggal di surga. Tanahnya subur, udaranya harum, airnya segar, macam-macam keindahan surga. Ketika Nabi Adam diturunkan ke dunia, maka Nabi Adam muntah-muntah, bau busuk dunia itu. Padahal waktu itu belum ada polusi. Jadi dunia ini busuk hadirnya mulia. Orang yang bicara sering-sering bicara tentang dunia, maka hatinya akan busuk. Hatinya akan busuk, akan datang iri, dengki, ujub, bangga diri, takabur, merasa yang paling baik. Dari kawan-kawan ini aku yang paling baik, di komplek ini aku yang paling baik. Kalau kita bicara dunia, hati kita jadi rusak. Bicara tentang tokoh-tokoh, pokoknya ghairullah, bicara tentang ghairullah, bicara tentang selain Allah, hati akan rusak, hati akan busuk. Kalau bicara tentang Allah, hati akan busuk. Maka Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW, sumbernya itu di hati, Pak. Sumbernya di hati. Kalau yakin, iman betul kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya Allah adalah sang Khaliq, sang pencipta, dan selain Allah adalah makhluk, yakni yang diciptakan. Allah adalah yang maha berkuasa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan jatuh satu helai daun di hutan kecuali dengan izin Allah. Tidak akan bergeser satu butir pasir di pantai kecuali dengan izin Allah. Sehingga kita melihat saudara kita dengan pandangan basyir. Jangan tertipu dengan mata bapak-bapak sekalian. Mata ini enggak selamanya benar, tapi hati benar bapak. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila ada seorang yang pintar, bila ada seseorang yang sukses, maka hadirin yang mulia, jangan tertipu dengan pandangan kita. Di balik itu ada satu kekuatan. Di balik itu ada satu kekuatan yang mana orang tersebut tidak akan bisa menggerakkan tangannya kalau tidak digerakkan oleh Allah, tidak bisa menggerakkan lisannya kalau tidak digerakkan oleh Allah. Hadirin yang mulia, ketahuilah dan yakini bahwasanya di balik apa-apa yang ada ini ada sesuatu yang tidak nampak. Maka hadirin yang mulia, perkara yang paling prinsipil, perkara yang paling mendasar
adalah bagaimana kita yakin dengan la ilaha illallah. Kalimah ini bila ditimbang dengan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, maka kalimah ini lebih besar. Siapa yang di akhir ayatnya dapat mengucapkan la ilaha illallah, maka wajiblah baginya surga. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kalimah ini? Inilah kalimah yang seluruh nabi dakwahkan. Seluruh nabi ajarkan bagaimana di dalam hati manusia ada kalimah yang mulia ini, la ilaha illallah. Kalimah ini hadirin yang mulia adalah kalimah nafi isbat. Apa itu nafi? Nafi itu adalah menafikan yang nampak dan menisbatkan yang tidak nampak. Sesungguhnya yang nampak ini tidak ada, yang tidak nampak itulah yang ada. La ilaha illallah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru hati ini jadi baik. Baru hati ini jadi baik bila la ilaha illallah bersemayam di hati kita. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu Sunan Kalijogo itu buat dakwah. Maka hadirin yang mulia, apa dakwah beliau yang populer adalah wayang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam tokoh pewayangan itu ada namanya Gatotkaca. Seorang kesatria, sakti mandraguna, otot kawat balung besi, bisa terbang dan lain sebagainya. Maka hadirin yang mulia, kalau ada di tengah-tengah masyarakat kita juga ada orang yang seperti Gatotkaca, ada orang yang seperti Petruk, ada orang seperti Gareng. Ini karakter. Ini karakter hadirin yang mulia. Tapi yang sering kita lihat tuh tokoh Gatotkaca, orangnya wibawa, ya Pak ya, sakti mandraguna. Tapi hadirin yang mulia, sehebat apapun Gatotkaca, dia tidak akan bisa menggerakkan tangannya kalau tidak digerakkan oleh dalangnya. Sekarang yang hebat Gatotkaca-nya atau dalangnya? Gatotkaca-nya atau dalangnya yang hebat? Dalangnya. Cuman dalangnya nggak nampak, dalangnya itu nggak nampak. Maka kalau bapak-bapak lihat ada orang yang senantiasa sukses dalam usahanya, ada orang yang cerdas, maka hadirin yang mulia, nafikan, dinafikan, dinisbatkan oleh. Maka hadirin yang mulia, bukan seseorang itu punya mata bisa melihat, bukan seseorang itu karena punya lisan dia bisa bicara, bukan karena seseorang itu punya tangan dia bisa memegang. Karena ada orang yang punya mata tapi ada juga yang tidak bisa melihat. Ada orang yang punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Ada orang yang punya lisan, suara tapi tidak bisa bicara. Ada orang yang punya tangan, punya kaki tapi nggak bisa bergerak. Stroke, nggak bisa gerak. La ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya iman itu akan kusam, sebagaimana halnya pakaian akan kusam apabila senantiasa dipakai. Jaddidu imanakum, perbaharui iman kamu sekalian. Qal, berkatalah para sahabat, kaifa yujaddidu imanana ya Rasul, bagaimana kami memperbaharui iman kami ya Rasul? Kami kalau lihat orang banyak uang kami bilang paten. Kalau orang lihat pinter bilang paten, dia paten. Kata Rasulullah, jadidu imanakum, perbaharui iman kamu. Bagaimana kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Aksiru min qauli la ilaha illallah. Banyakkan oleh kalian pembicaraan la ilaha illallah. Bukan ladang kita yang ngasih rezeki, bukan toko kita yang ngasih rezeki, bukan perusahaan kita yang ngasih rezeki. Gila Bapak ini. Orang kita hari-hari berdagang, dari berdagang itu kita dapat uang. Masa pula bukan perdagangan ini yang ngasih rezeki. Hari-hari saya ke ladang, masa bukan karena ladangnya yang ngasih rezeki. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita bertani, setelah sholat subuh kita pergi ke sawah, ke ladang, nanam cabai, kita kasih polybag, kita semprot, kita kasih pupuk, hasilnya besar. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, sekilo cuma 6.000 Pak.
Udah bekerja belum itu? Sudah bekerja maksimal. Tapi hadirin yang mulia, Allah yang ngasih rezeki. La ilaha illallah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, perbaharui iman kamu. Maknanya senantiasalah kamu bicara tentang nafi isbat. Bukan obat yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan hanya Allah, karena tidak ada Tuhan selain. Kalau obat bisa menyembuhkan, berarti ada sekutu Allah. Obat adalah sekutu Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang menyembuhkan mutlak Allah Subhanahu wa taala, baik dengan obat maupun tanpa obat. Allah berkuasa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berkuasa melahirkan manusia Nabi Isa tanpa seorang ayah. La ilaha, dari sebongkah batu yang besar di zaman Nabi Soleh keluarlah onta betina yang gemuk lagi hamil. Dari sebongkah batu, tidak masuk akal. Tapi hadirin yang mulia, tuntutan iman adalah meyakini yang tidak nampak. Makanya hadirin yang mulia, nilai daripada la ilaha illallah itu lebih besar, lebih berat daripada 7 lapis langit dan bumi. Sehingga hadirin yang mulia, siapa yang mati dengan keyakinan la ilaha illallah menghunjam di dalam hatinya, maka hadirin yang mulia, tempatnya di surga. Bagaimana tanda ciri orang itu telah menghunjam? Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Adapun orang yang beriman itu, adapun orang yang di dalam hatinya menghunjam la ilaha illallah itu adalah bila disebut nama Allah getar hati. Ya Pak ya? Kalau dibacakan dalil, dibacakan firman-firman Allah, bertambahlah keyakinan. Itu tanda-tanda orang yang di dalam hatinya ada kalimah la ilaha illallah. Ketika dengar nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah nggak tenang dia. Cangkolnya dilepaskan, pulpennya dilepaskan, warungnya dia tinggalkan. Karena ada kalimah, ada koneksi di dalam hatinya, nama Allah dan kebesaran Allah di dalam hatinya. Itu tandanya yang pertama, ya Pak ya. Nah, sekarang ini kita kalau dengar nama Allah, getar nggak hati kita? Mudah-mudahan jemaah subuh, ya kan Pak ya. Pejuang subuh itu kalau udah dengar nama Allah pasti getar hatinya. Kemudian hatinya mulia, apa tandanya lagi? Orang itu menghunjam di dalam hatinya kalimat la ilaha illallah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka hadirin yang mulia, orang yang beriman itu dia senantiasa merindukan masjid. Maka hadirin yang dikatakan ulama kita, orang-orang tua kita, bahwasanya orang beriman itu di dalam masjid seperti air, tenang, nyaman. Tapi kalau orang munafik datang ke masjid itu seperti burung dalam sarang. Sikit-sikit mau pulang. Anu lu cepat ini Pak, kalau nggak bisa nih, lu cepat saya Pak. Udah ada yang nunggu, macam-macam. Tapi kalau orang beriman, dia hatinya tenang di dalam masjid. Ada 7 golongan nanti, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mendapat naungan di bawah aras. Salah satunya adalah orang yang hatinya senantiasa terpaut pada masjid. Maka hatinya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali lagi kepada awal perkara yang terpenting adalah hati. Ya Pak ya. Kalau hati ini baik-baik, kalau kita yakin kepada Allah, yakin kepada malaikat di kiri kanan kita, yakin kepada kitab-kitab Allah yang Al-Quran, yakin kepada Nabi Muhammad, para Rasul, yakin kepada hari akhirat, maka niscaya orang yang beriman itu dia akan menjalani kehidupannya seperti orang yang berjalan di depannya itu ada duri, ada kaca, ada paku. Terkadang dia harus menghindari, terkadang harus loncat ke kiri, loncat ke kanan, harus jinjit-jinjit.
untuk menghindari gurih paku tersebut. Nah, hadirin yang mulia, maknanya apa? Orang beriman itu hati-hati dalam kehidupan ini, nggak sembrono. Dia senantiasa berpikir, kalau perbuatan ini, di dalam perbuatan ini ada nggak perintah Allah di dalam? Perbuatan yang saya buat ini ada nggak dicontohkan oleh Rasul? Perbuatan yang saya akan buat ini akan menguntungkan saya tidak nanti di akhirat. Orang beriman itu senantiasa hati-hati. Ya Pak ya, tandanya orang beriman. Maka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk masukkan iman dalam hati kita, sering-sering bicara tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bicara tentang makhluk, tentang dunia ini, maka hati kita pun akan jadi khusyuk. Sampai jam berapa? Masya Allah. Nah, ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iman akan dapat menghunjam di hati kita, maka agama kita akan sempurna dan kehidupannya akan jadi baik. Kalau iman kita baik, tadi dikatakan ibadah kita akan baik, muamalat kita akan baik, muasyarat kita akan baik, akhlak kita akan jadi baik. Sehingga adanya di dalam hati orang beriman, maka dia akan dapat mempengaruhi istrinya, ataupun seorang istri yang beriman, dia akan dapat mempengaruhi suaminya, mempengaruhi anak-anaknya supaya beriman. Karena apa hadirin yang mulia? Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatakan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Maka hadirin yang mulia, tidak tenang hati seorang yang beriman itu kalau hanya dia sendirian yang soleh, istrinya nggak jadi soleha, anaknya nggak jadi soleh. Hari ini hadirin yang mulia, karena lemahnya iman, kurangnya ilmu, maka hadirin yang mulia, berapa banyak hari ini orang tua yang sibuk dengan ibadahnya, tidak peduli dengan anak dan istrinya. Banyak hadirin yang mulia. Maka hadirin yang mulia, orang yang beriman, dia akan menjalankan seluruh perintah Allah, meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang mesti didahulukan. Wa'mur ahlaka bisolah, dan ajalah, serulah keluargamu untuk mendirikan sholat. Kemudian hadirin yang mulia, dan bersabarlah kamu atasnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sholat adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang terpenting setelah iman. Ya Pak ya. Maka orang beriman pastilah sholat. Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Ada orang beriman beramal yang soleh. Jadi ada orang beriman mengaku dirinya beriman, tidak beramal, ini diragukan keimanan. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau orang itu beriman dengan sebenar-benarnya iman, maka ibadahnya akan baik, muamalahnya baik, muasyaratnya baik, akhlaknya baik. Sehingga hadirin yang mulia, seandainya ada 10 orang yang beriman di kampung kita, kemudian akan menyebar, sehingga satu kampung ini beriman, maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatun minas sama'i wal ardh. Wahai penduduk satu kampung, wahai penduduk satu negeri, seandainya kamu beriman kemudian beramal yang soleh, la fatahna 'alaihim, pasti. Lamnya pakai lam taukid. Ulama bagi tahu pastinya di sini sampai dengan 10 kali. La fatahna 'alaihim, pasti. Fatahna 'alaihim, akan bukakan untuk kalian barakatun minas sama'i wal ardh, keberkahan daripada langit dan juga keberkahan daripada bumi. Kalau satu kampung beriman, bertakwa, orang beriman merasa dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beribadah dengan yang baik, bermuamalah dengan baik, bermuasyarat dengan baik, sehingga mendatangkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau imannya rusak, amalnya rusak, ibadahnya rusak, muamalahnya rusak, akhlaknya rusak, sehingga datang ajab Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ulama kita bagi tahu keberkahan daripada langit. Allah akan turunkan hujan di tengah malam tanpa angin, tanpa petir. Bangun pagi tanah sudah basah. Hari ini karena banyaknya dosa, karena kurang baiknya iman dan amal, sehingga hujan diturunkan di siang bolong. Di saat orang berdagang, di saat orang
bekerja dengan angin yang kencang dan petir yang menyambar-nyambar. Ya baik. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan daripada bumi. Nggak perlu pakai pupuk. Bertani nggak perlu pakai pupuk. Masya Allah. Hari ini kalau nggak dipupuk nggak tumbuh. Ya baik. Kalau dulu hadirin yang mulia, orang tua kita dulu di sawah itu, kalau saya kecil, di mana ada air di situ ada ikan. Dulu ya Pak ya. Keberkahan. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan. Seandainya satu kampung itu beriman bertakwa kepada Allah, kemudian hadirin yang punya keberkahan di bumi, ulama bagi tahu adalah salah satunya dan yang terpenting puncaknya adalah Allah angkat pemimpin yang adil. Allah angkat pemimpin yang keberkahan dari bumi. Salah satunya dan yang terpenting adalah diangkatnya pemimpin yang adil. Jadi hadirin yang mulia, pemimpin yang adil itu hadiah daripada Allah bagi satu negeri yang beriman dan beramal. Kalau di negeri itu orangnya lemah imannya, amalnya buruk, maka pemimpin yang tidak adil itu merupakan buah daripada amal yang tidak bagus, iman yang tidak bagus. Maka semuanya bersumber dari hati. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini karena banyaknya orang melihat kemungkaran, kesalahan, kemudian diperbaiki, diubah dengan caranya ataupun metode yang menurut nalarnya tetapi tidak menurut daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Imam Malik mengatakan tidak akan menjadi baik umat pada kurun waktu akhir ini kalau tidak dengan cara perbaikan umat yang awal, yakni Nabi dan sahabat. Tidak akan menjadi baik hari ini. Korupsi di mana-mana, narkoba, apalagi begal, pencuri dan lain sebagainya. Hadirnya kalau hadirnya mulia, bagaimana perbaikannya tidak dengan perbaikan cara. Bagaimana orang-orang dulu Nabi dan sahabat memperbaiki adalah dengan keimanan dulu. Imannya dulu diperbaiki, pondasinya dulu dibongkar, pondasinya diperbaiki. Masjid kami itu Al-Barokah baru direhab. Itu hadirnya mulia, tukangnya itu pertama kali yang dibetuli adalah pondasinya. Pondasinya dulu dikasih cakar ayam, barulah dinaik ke atas. Maka hadirnya mulia, perbaikan umat ini kalau kita lihat bocor ini, ada orang yang berpandangan nih bangunan ini bocor, maka perlulah diganti, dicor ini supaya nggak bocor. Dicor dia padahal pondasi lama, nggak ditambah, maka nggak menunggu waktu lama bangunan itu akan runtuh. Dicor pula atas, sementara pondasinya. Nah, hadirnya mulia, diterapkanlah hukum Islam hari ini. Cambuk, kisos misalnya, nggak akan sanggup hadirnya mulia, karena iman kita masih lemah. Akan mengatakan, oh Islam ini ekstrim, Islam ini teroris dan lain sebagainya. Karena hanya tidak didasari dengan keimanan perbaikan. Maka hadirnya mulia, untuk memperbaiki umat ini sebagaimana tadi dikatakan, untuk menghilangkan lanjeran yang ada di paha cukup dengan mengobati luka yang. Maka hadirnya untuk memperbaiki suasana dan keadaan ini, untuk memperbaiki suasana dan keadaan adalah memperbaiki hati-hati manusia, memperbaiki hati-hati manusia, membetulkan keyakinan manusia. Maka hadirnya mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi baik, suasana akan jadi baik, satu kampung akan dirahmati Allah, terangkanlah pemimpinnya. Demikian saya, mungkin demikian yang bisa disampaikan. Kalau ada benarnya mutlak datang daripada Allah, kekurangan kesalahan dari saya pribadi, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.